Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana menerapkan NLP, terutama dalam pre-processingnya dengan menggunakan tool NLTK. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materi mengenai pemrosesan kata yang disebut dengan kolokasi atau collocation. Jadi collocation itu adalah ekspresi yang terdiri dari dua kata atau lebih yang sesuai dengan beberapa cara konvensional untuk mengatakan sesuatu. Jadi gampangnya itu lebih collocation itu adalah gabungan antara kata-kata yang membentuk kata baru atau membentuk arti baru. Nah, kolokasi ini diberikan, kolokasi kata yang diberikan itu pernyataan tempat, kebiasaan. Ini tergantung pada adat dari di mana kata itu dimunculkan. Yang termasuk dalam kolokasi, misalkan contohnya kata teh kental, ya, kemudian senjata pemusnah massal. Ini kan terdiri dari lebih dari satu kata, di mana satu kata ini memberi arti yang baru. Lalu contoh lain misalkan make up. Ini kalau make sama up saja itu tidak akan berarti yang sama seperti kata make up. Frase itu gabungan dari kata. Contohnya kata benda, frase kata kerja itu dibentuk dari kata-kata kerja dan kata-kata benda. Ini contoh dari frase lain, itu adalah orang kaya dan orang berkuasa. Jadi ini gabungan antara dua bentuk kata, nama kata benda dan kata sifat. Kalau di sini dua-duanya berupa kata benda. Ini tiga-tiganya berupa kata benda. Kemudian make up, ini make itu kata kerja, up itu menjelaskan ya dari kerja tersebut. Ini adalah kolokasi. Nah, kenapa kolokasi ini penting? Contohnya kalau kita melakukan penerjemahan ya, terjemahan dari satu kata ke kata lain, itu kalau kita hanya menerjemahkan kata by kata, kata per kata, itu akan menyebabkan hasilnya itu menjadi aneh terkadang. Ya, contohnya to take a decision misalkan, itu kalau kita terjemahkan satu-satu ini tidak boleh. Jadi kata ini itu sebenarnya tidak ada, meskipun dalam bahasa Indonesia itu bisa membuat mendapatkan keputusan to take a decision. Tapi ini kalau dalam bahasa Inggris ini salah. Kata to take a decision ini salah. Harusnya to make a decision, membuat decision. Contohnya juga powerful tea. Jadi nggak ada kata-kata powerful tea. Teh kuat, teh sebagai penguat gitu ya. Nah, meskipun powerful itu berarti kuat, tapi kalau digabungkan dengan tea ini akan menjadi kata yang aneh. Kalau kita ingin mengenerasi atau mengenerate bahasa itu lebih kelihatan alami dan benar kata-katanya, maka kita juga harus memperhatikan kata-kata yang merupakan kolokasi atau collocation. Nah, sehingga ini juga berperan kalau kita masukkan dalam kamus ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kamus, itu biasanya kalau di dalam kamus itu ada catatan-catatan untuk kata-kata yang merupakan gabungan. Contohnya make up itu nanti artinya akan berbeda kalau kita hanya make saja dan up saja. Kemudian di dalam teknik parsing itu adalah untuk mengenerate atau mengambil susunan kata-kata sesuai dengan gramatikalnya. Itu kalau kita tidak memperhatikan kolokasi, itu juga akan menyebabkan hasil parsingnya itu menjadi tidak natural. Ini
Kenapa kolokasi ini penting dilakukan? Selain kita mengenerate atau mengambil token-token secara sendiri-sendiri. Karena kita berbicara mengenai dalam bahasa Indonesia, ini sedikit saya berikan contoh ya, kolokasi di dalam bahasa Indonesia. Jadi kolokasi itu dalam bahasa Indonesia ini diartikan sebagai kecenderungan sejumlah kata untuk bergabung secara teratur dalam suatu bahasa. Nah, setiap bahasa itu punya kebiasaan masing-masing di dalam menggabungkan sebuah kata. Sehingga sering muncul kesulitan karena tidak ada hubungan logis antara kata mana yang harus digabung dengan kata yang mana sehingga membentuk sebuah kolokasi. Jadi sulit mencari polanya. Jadi tidak semua kata itu bisa dicari polanya, bahwa kalau habis kata tangan misalkan itu harus diikuti dengan kata apa sehingga membentuk sebuah kolokasi. Ini tidak ada hubungan logisnya. Jadi pengungkapan atau pencarian kolokasi di dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah bahasa ini juga merupakan sebuah teknik tersendiri atau tantangan tersendiri. Nah, ini contoh-contohnya kalau dalam bahasa Indonesia, kata mati itu dapat bergabung dengan lampu. Contohnya mati lampu, matikan lampu. Tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, mati itu dead, gitu ya. Ini tidak bisa digabungkan dengan lamp. Artinya jadi dead lamp gitu, tidak ada. Jadi istilah dead lamp, mati lampu. Tapi dalam bahasa Inggris, kalau kita mau menerjemahkan mati lampu itu light is out. Jadi, atau kalau matikan lampu ya akan jadi berbeda lagi, turn off the light atau turn the light off. Nah, inilah susahnya bagaimana menerjemahkan kata-kata yang merupakan istilah kolokasi dari satu bahasa ke bahasa lain. Contoh lain misalkan kata basuh. Ya. Basuh dan cuci itu artinya sama kan? Membasuh dan mencuci ini artinya mirip atau sinonim. Tapi ya, kalau kita sudah pasangkan dengan kata yang lain, ini tidak bisa sembarangan kita pasangkan. Contohnya cuci. Ini dapat berkolokasi atau digabungkan dengan baju, piring, buah. Cuci baju, cuci piring, cuci buah itu suatu yang kata yang wajar. Tetapi kata basuh meskipun itu sinonim dengan cuci, itu tidak bisa kita gabungkan dengan kata baju, kata piring atau piring lah. Ya. Basuh piring gitu jarang. Meskipun kadang ada juga yang menyebut gitu, tapi secara umum kata-kata basuh piring, ya, basuh buah, basuh baju itu agak jarang dipakai dalam bahasa Indonesia. Tapi itu akan menjadi wajar kalau kita gabungkan dengan kata muka dan kaki. Basuh kaki, basuh muka. Tapi cuci, ini juga cocok kalau dipakai untuk cuci kaki, cuci muka. Sehingga kan bingung kan ini, terus gimana nanti cara mendeteksinya? Nah, dalam grammatical bahasa Indonesia itu ada pola-pola kolokasi yang disebut dengan kolokasi gramatikal, terdiri dari kata-kata dominan. Kata dominan itu terdiri dari kata benda, kata sifat, dan kata kerja, ditambah dengan kata fungsi. Kata fungsi ini contohnya dalam, yang, ya, kemudian walaupun, agar, bahwa, itu adalah kata-kata fungsi. Nah, frase yang terdiri dari kata-kata dominan ditambah dengan kata fungsi itu disebut dengan kolokasi gramatikal. Dalam bahasa Indonesia, kolokasi gramatikal ini ada 8 pola atau 8 kelompok.
Yang pertama adalah adjektif, kata sifat, ditambah dengan kata fungsi, ditambah dengan kata benda. Contohnya teguh dalam pendirian. Teguh itu kata sifat, dalam itu kata fungsi, pendirian itu kata benda. Jadi teguh dalam pendirian. Kemudian pola yang kedua itu ada kata kerja, verba, ditambah dengan kata sifat, ditambah dengan kata benda. Contohnya berjalan dalam kegelapan. Berjalan itu verba, dalam itu kata sifat, kegelapan itu kata benda. Kemudian pola yang ketiga itu adalah verba atau kata kerja ditambah dengan kata sifat, ditambah dengan verba, ditambah dengan nomina atau kata benda. Contohnya bersua dengan penuh semangat atau bersua dengan penuh kegembiraan. Contoh lain. Kemudian pola yang keempat itu adalah kata fungsi digabungkan dengan nomina atau kata benda. Ya. Contohnya dalam kegelapan, ya, seiring dengan ya, seiring dengan ini yang merupakan kolokasinya adalah dengan perkembangan. Dengan perkembangan dalam kesulitan, dalam kebahagiaan pada dasarnya. Ini adalah kolokasi. Kemudian pola yang kelima itu adalah kata fungsi ditambah dengan kata sifat. Contohnya cukup baik, kurang sedap, sangat kuat. Kemudian yang pola yang keenam itu adalah nomina, kata benda, ditambah dengan kata sifat, ditambah dengan klausa. Jadi nomina pria, pria itu nomina ya, pria contohnya, yang. Klausa ini adalah bisa disebut sebagai sub kalimat ya, sub kalimat lain, klausa. Jadi pria yang memakai baju biru itu adalah paman saya. Ini memakai baju biru itu adalah paman saya, itu adalah klausa. Kemudian di sini juga ada verba. Jadi kata kerja ditambah kata sifat ditambah dengan klausa. Jadi rajin belajar agar pandai. Verbanya adalah belajar. Belajar agar pandai. Bekerja walaupun sakit. Kemudian yang ke-8 itu adalah kata fungsi ditambah dengan adverb. Adverb itu kata keterangan ya. Kata keterangan itu adalah adverb dalam sehari. Adverb. Ini 8 pola kolokasi yang disebut dengan pola kolokasi gramatikal dalam bahasa Indonesia. Lalu ada juga pola kolokasi leksikal. Pola kolokasi leksikal ini biasanya tidak mengandung kata fungsi, tapi terdiri dari kata-kata dominan, seperti nomina, gabungan antara nomina dengan adjektif, nomina dengan verba, nomina dengan nomina, ya, verba dengan verba, dan sejenisnya. Jadi ada 9 pola kolokasi leksikal. Yang pertama adalah nomina ditambah verba, yaitu air mengalir. Air itu kata benda, mengalir itu kata kerja. Air mengalir, petir menggelegar. Kemudian ada juga nomina ditambah dengan kata sifat. Kopi pahit, teh kental. Lalu ini gerak itu lebih ke gerakan ya, jadi gerakan dalam nomina.
gerakan lambat atau gerak lambat. Kemudian nomina ditambah dengan nomina. Es batu, kopi susu, hujan batu. Kemudian ada verba ditambah dengan nomina. Verba membajak sawah. Kemudian mengemudikan mobil. Nah, naik pangkat. Lalu ada adjektif ditambah dengan verba. Ya, cepat sembuh, lambat mendarat, berani bertanggung jawab. Lalu ada verb ditambah dengan adjektif, nomina ditambah dengan adverb. Ini nomina itu tahun, adverb itu keterangan ya. Keterangan biasanya menunjuk ke keterangan waktu, keterangan tempat. Keterangan ini menunjuk ke keterangan waktu. Lalu ya, kalau depan ini bisa merujuk ke lokasi juga atau waktu. Biasanya untuk depan itu biasanya menunjuk ke tempat, tapi karena di sini digabungkan dengan nominanya adalah tahun, maka satu kata ini akan merujuk ke adverb yang berbeda lagi. Gitu. Kemudian verba ditambah dengan adverbia, adverb ya. Berlayar, langsung, ya. Kemudian ada adjektif ditambah dengan nomina. Sakit hati, keras kepala, besar mulut, rendah hati, rendah diri. Itu adalah kolokasi leksikal. Jadi ada dua pola kolokasi di sini, yaitu kolokasi gramatikal dan kolokasi leksikal. Sekali lagi, yang dimaksud dengan kolokasi gramatikal itu adalah mengandung kata fungsi, contohnya yang, dalam. Tapi kalau kolokasi leksikal itu tidak mengandung kata fungsi.